Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum saya buka, kita sedang berduka Ustadz. Sahabat kami, Ibu Aristia Budi, wafat kemarin dalam usia 53 tahun. Jadi tidak ada salahnya hari ini kita mendoakan dan mengirimkan suratul Fatihah untuk beliau sebelum kita mulai taklim ya. Ibu-ibu yang sudah duduk, saya mau ngajak kita kirim suratul Fatihah dulu untuk sahabat kita Aristia Budi binti Pulan. Semoga Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Ahmad Yaman LCMA yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Yang saya sayangi dan banggakan seperti biasa seluruh pengurus MTDI, dan yang paling saya sayangi dan cintai karena Allah seluruh jamaah Al-Ihsan MTDI yang alhamdulillah telah hadir di pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia kepada kita semua, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan juga sempat, dan juga nikmat hidayah. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang kita dapatkan, sehingga dengan banyak nikmat tersebutlah kita dapat hadir duduk bersama-sama untuk thalabul ilmi. Semoga hadirnya kita di sini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang beruntung yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum kajian kita mulai, marilah kita luruskan kembali niat kita untuk thalabul ilmi hanya karena Allah semata. Dan marilah kita buka kajian kita ini bersama-sama dengan mengucap basmalah dan juga doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikan kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sama-sama perdengarkan
lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Gusti Syamsiah dan diterjemahkan oleh Ibu Heni Haryati dengan surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Tafadholi ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan terjemahan surat ke-41, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron Bu Syamsiah dan Ibu Heni. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah dari Ustadz Yaman LCMA sebagai penceramah kita hari ini dengan tema melanjutkan jejak-jejak ketaatan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas dan layak untuk senantiasa kita lafazkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita selain ucapan puja, puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang sampai detik ini tidak bosan dan tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita semua. Meskipun di saat yang bersamaan masih banyak kelalaian, bahkan dosa dan maksiat yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Andai satu detik saja Allah stop nikmatnya kepada kita, niscaya kita semua akan binasa. Oleh karena itu, niatkan setiap aktivitas kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Semoga langkah kaki kita semua ke majelis ini menjadi penggugur dosa, pemberat timbangan kebaikan, dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Sehat Ibu? Seperti sudah 1 tahun saya tidak bertemu Ibu. Tapi saf pertama masih didominasi wajah-wajah lama. Nampaknya memang saf pertama ini udah ada tulisan di karpetnya ya, sehingga tidak berani orang untuk menempatinya ya. Sudah paten betul Ibu ya. Ya alhamdulillah. Mungkin Ibu bisa buat di sini yang di sini. Masih ada saf. Kosong ini. Ya alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan jejak-jejak ketaatan ya, atau menjaga juga jejak-jejak ketaatan, karena ini tentu tema yang sangat berhubungan erat dengan Ramadan yang 1,5 bulan lah kurang lebih baru kita lewati ya. Ini bukan masalah belum move on dengan Ramadan, tapi memang semangat atau spirit ketaatan kita yang kita bina, yang kita bangun di bulan Ramadan itu memang harus tumbuh kembang pasca Ramadan ya. Ramadannya boleh berganti berlalu, setiap tahun juga pasti berganti, tetapi spiritnya, semangatnya itu jangan hilang ya, jangan lepas dalam kehidupan kita. Karena ibu-ibu, kalau kita renungkan ya Ramadan, khususnya ibu-ibu nih luar biasa. Kan kalau Ramadan itu apa ya, detik demi detik, menit demi menit kita lewati itu sepertinya semuanya itu sangat bermakna. Ibu bangun dari jam 3, bahkan mungkin ada yang 2:30, jam 2 ya, kan suami ibu mah jam 4 tinggal makan aja. Kan saya suami Ibu. Ya kan saya suami ya. Saya bercerita itu atas dasar fakta ya, bukan hoax, bukan. Ya. Jadi ibu dari jam 2, 2:30 sudah masak. Nanti sahur bareng subuh.
setelah subuh tilawah gitu ya. Kalau ada kajian subuhnya, duha ada tadarus duha, mungkin ada kajian lagi, berangkat lagi. Jadi serasa memang Ramadan itu menit demi menitnya itu luar biasa kan Bu. Ya. Bahkan kalau lelah ibu pun ternyata ibu tuh saking udah lelahnya cuman duduk di sofa sampai ketiduran, itu tidak merasa sia-sia karena ibu merasa lelahnya saya juga lelah ibadah gitu. Padahal ibu tuh tidurnya nggak terlalu lama, mungkin setengah jam gitu ya. Sudah bangun lagi tuh sudah zuhur, siap-siap lagi ya. Nah, PR kita sekarang adalah bagaimana menjaga dan melanjutkan itu, Bu. Supaya tidak ada kesan kita itu hanya taat di bulan Ramadan. Tidak ada kesan kita itu hanya benar-benar bernilai waktu itu hanya di bulan Ramadan. Makanya seorang ulama bernama Dr. Rogib As-Surjani, ulama kontemporer, pernah ditanya oleh murid-muridnya, oleh mahasiswanya, karena beliau seorang dosen, dokter gitu ya, apa indikator suksesnya Ramadan seseorang? Ya, Ramadan seorang itu berhasil sukses itu apa indikatornya? Kata beliau simpel, ketika orang tersebut bisa melanjutkan serial ketaatan yang dia sudah bangun di Ramadan, itu dia lanjutkan serial itu di 11 bulan setelahnya. Jadi kalau ada misalnya di antara kita yang setelah Ramadan tidak lagi menjaga salat 5 waktunya berjamaah misal, tidak lagi bisa menjaga tilawah Qur'annya, tidak lagi bisa menjaga ibadah-ibadah lainnya, ya, tidak lagi bisa menjaga semangat berinfak sedekahnya, maka bisa dikatakan orang tersebut gagal Ramadannya. Ya. Karena semangat kita di bulan Ramadan, ya, bagaimana di 11 bulan begitu. Hari ini Syawal, Zulqa'dah tanggal berapa, Bu? Kan tidak ada kata sepakat ini. Hari ini Zulqa'dah tanggal berapa? Zulqa'dah ya, bukan Syawal lagi nih. Sekarang sudah Zulqa'dah. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, 11, 12. Beda kalau Ramadan tuh sepakat. Justru kalau ada yang salah, apaan orang tanggal gitu ya. Tapi sekarang cuek aja, salah juga. Karena nggak ada hubungan dengan Lebaran. Kalau ibu yang Lebarannya hari Jumat, hari ini tanggal 10, Bu. Kalau yang Jumat ya kemarin. Tapi kalau yang Sabtu, hari ini baru tanggal 9 Zulqa'dah ya. 1 bulan lagi kita Idul Adha tuh, tidak terasa. Ya, jadi kalau Zulqa'dah tanggal 10 taruhlah. Ada yang sudah juz 10 tilawahnya. Juz 10 sudah ya, udah lewat. Ini juz 10 baru, kan Syawal udah khatam lagi. Ini juz 10 bulan Zulqa'dah maksudnya. Bukan dari Lebaran baru juz 10. Ya. Nah, memang tidak mudah menjaga istiqomahnya itu, Bu. Hanya ayat yang tadi dibaca tentang istiqomah. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Kenapa kata Allah innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya, maksudnya dengan keimanannya, ketaatannya, berarti juga dengan ibadahnya. Karena kan bukan sekedar ucapan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah, kami akan turunkan kepada orang-orang tersebut malaikat. Alla takhafu, sambil malaikat itu berkata, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah Allah sediakan. Ya. Jadi orang yang istiqomah nanti malaikat
Allah utus ke orang tersebut. Kapan Ustaz? Kan gitu pertanyaan. Kapan malaikat datang ke orang tersebut? Para ulama tafsir dari diantaranya Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan ada 3 waktu. Orang yang istiqomah didatangi malaikat. 1 indal maut, ketika sakaratul maut, ketika akan sedang mau meninggal gitu ya, malaikat menghampiri dia sambil berkata apa tadi Bu? Jangan takut, jangan sedih. Apa sih maksudnya Ustaz? Kok jangan takut, jangan sedih? Apa orang mau meninggal? Ya, Bu, kalau saya tanya, apa yang bikin Ibu takut dan apa yang bikin Ibu sedih? Apa yang paling bikin Ibu takut dan apa yang paling bikin Ibu sedih? Apa? Maka nanti sama malaikat nih dijawabnya itu. Jangan takut, jangan sedih. Apa sih yang paling kita takut, Ibu? Hah? Apa yang paling kita takuti? Apa? Siksa kubur. Apalagi? Suami nikah lagi enggak? Oh enggak. Oh berarti ikhlas ya? Ikhlas ya. Nanti saya sampaikan ke Ustaz Teguh. Apa yang paling kita takuti? Yang paling kita takuti dalam ayat ini, kata malaikat jangan takut, adalah ketika ibadah kita nggak diterima. Itu paling kita takuti. Loh, kita buat apa capek-capek Bu ibadah? Coba. Ibu tadi bangun 2:30 setiap, bukan cuma Ramadan, saya yakin di luar Ramadan pun ibu minimal jam 3 sudah bangun. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu yang sudah senior. Saya nggak nyebut tua, nggak enak kan. Ibu yang sudah senior, karena saya juga punya ibu, kalau jam 2 udah bangun udah nggak bisa tidur lagi. Padahal ibu baru tidur mungkin jam 10, jam 11. Ya, karena tadi pola tidurnya sudah nggak beraturan. Kalau makin lanjut usianya itu sudah nggak beraturan. Jam 2, kadang jam 1 udah aja melek gitu kan, udah sholat, udah ngaji, masih nggak ngantuk juga. Ya, berarti ibu kan yang usia senior gitu nggak perlu alarm Bu. Alarm HP itu keduluan terus, malah dia yang kesiangan. Ya, kita setting jam 3, kita duluan 2:30 udah bangun. Ya. Terus kita ibadah, sholat begitu, macam-macam ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan Ibu. Capek, lelah. Yang paling kita takuti, ya Allah, kalau ibadahku nggak diterima. Itu yang paling ditakuti Ibu. Sehingga para sahabat Nabi kalau Ramadan itu pergi, mereka itu takut banget kalau ibadahnya nggak diterima. Ramadannya sudah berlalu nih, makanya berdoa, ya Allah terimalah ibadah. Kenapa doa yang diajarkan, doa tahniah Idul Fitri itu taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian semua. Karena ya yang paling kita takuti udah capek-capek ibadahnya tidak diterima Bu. Yang kata Allah, kami jadikan seperti buih di lautan. Buih di lautan tuh kena ombak pecah, nggak ada apa-apanya Bu. Buih itu sebanyak apapun nggak punya kekuatan. Atau seperti pasir tanah yang di atas batu, lalu kemudian turun hujan, bersih, licin lagi tuh batu. Tanahnya mana? Nggak ada bobotnya kan, nggak ada. Yang paling kita takuti tidak ada lain adalah ketika ibadah kita tidak diterima oleh Allah Bu. Itu yang paling kita takuti. Ya. Karena tujuan kita ibadah ya pengen diterima. Makanya takut. Karena takut oleh malaikat kepada orang yang istiqomah ini dalam ibadahnya dihibur. Jangan takut dalam kurung ibadahmu diterima. Itu kalau dijelaskan secara detailnya. Jangan takut dalam kurung ibadahmu diterima. Ya. Plong kan? Satu itu sudah plong Bu. Bagi orang yang istiqomah, alhamdulillah ibadah diterima. Ya.
Capek juga nggak masalah, Bu. Kita mau capek, kurang tidur, kadang kurang makan, ya, bukan hanya capek fisik, segalanya kita capek. Plong ketika ada kabar dari Allah lewat malaikat, ibadah kalian diterima. Plong kan, Bu ya. Yang kedua, apa yang paling membuat kita sedih? Apa yang membuat ibu sedih? Ya, tadi kan yang buat takut ibadah, takutnya nggak diterima. Yang membuat sedih, dosa tidak diampuni. Ya, dosa kita tidak diampuni. Yang paling bikin sedih, yang paling bikin kita nelangsa, ya, sengsara, ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Dua itu sebenarnya yang paling kita butuhkan. Apapun lah yang kita kejar dan raih saat ini, ujungnya ketika kita wafat yang kita minta dua itu aja udah cukup. Dan doa bagi orang yang meninggal dunia, dua itu. Ketika salah seorang anggota keluarga, perwakilan dari keluarga mayit, jenazah almarhum almarhumah itu memberikan kata sambutan atau ucapan begitu, apa? Semoga ibadah almarhum atau almarhumah ini diterima dan semoga dosa-dosanya diampuni. Udah, kalau itu udah dua itu selesai sebenarnya, Bu. Kalau dosa kita, ibadah kita sudah diterima dan dosa kita diampuni, udah nggak butuh yang lain, nggak butuh yang lain. Karena itu udah sangat lebih dari cukup, ya. Udah nggak dibutuhkan lagi. Doa yang untuk yang meninggal loh, pasti Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Pasti minta ampunan lagi, ya. Kemudian ya Allah terimalah iman Islamnya, kan suka begitu kita. Doanya untuk yang meninggal itu, terimalah ibadah dari ibu kami ya Allah, atau ayah kami, saudara kami. Itu dua itu. Maka oleh malaikat didatangi, jangan takut, jangan sedih. Karena tadi jangan takut ibadahmu diterima dan jangan sedih dosamu diampuni. Kalau udah itu ujungnya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembiralah kalian dengan surga yang Allah sediakan, sudah Allah siapkan. Udah. Kan itu sebenarnya yang kita inginkan di ujung. Mau apapun sebenarnya ujungnya itu kita itu ya ibadah diterima, dosa dia udah cukup. Kalau kita ditanya, Bu, mau apa sih Ibu? Saya nggak mau apa-apa. Saya kepengen yang penting saat saya meninggal dunia, dosa saya diampuni, ibadah saya diterima. Dah, nggak kepengen apa-apa lagi Bu kita. Pada akhirnya saat ini mungkin Ibu punya perasaan gitu. Mau sama anak mau dikasih apapun. Mah, ini saya punya rezeki, mama mau apa? Enggak. Pasti ibu cuma mama sih pengennya yang penting ibadah mama diterima, dosa mama diampun. Itu aja cukup. Gitu ya. Karena nanti di akhirat kita tuh udah nafsi-nafsi, Bu. Masing-masing. Kita sibuk diri sendiri aja, nggak mikirin lagi anak, nggak mikirin suami, nggak mikirin istri, nggak mikirin orang tua, udah. Berarti kalau disebut kita nanti itu individualistis, ya individualistis. Kalau kita disebut egois, mikirin sendiri, iya, karena semuanya juga sama mikirin sendiri. Gak ada kemudian kepedulian, gak ada yang namanya perhatian lagi dari anggota keluarga, gak ada. Nanti di hadapan Allah itu ya udah sendiri-sendiri ada. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan mendatangi kami, kata Allah, sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali dulu. Ya. Nah itu, Bu. Jadi istiqomahnya itu, orang yang istiqomah didatangi malaikat indal maut, satu ketika dia akan wafat. Yang kedua indal qabri, ketika di alam kubur, di alam barzakh. Ya, kan didatangi malaikat tuh di tiga kondisi itu. Satu, ketika sakaratul maut, indal maut. Yang kedua, indal qabri, ketika di alam barzah. Begitu masukkan ke liang lahat, ke kubur, masuk lagi ke alam kubur, lalu malaikat datang lagi. Jangan takut, jangan sedih, dosamu diampuni, ibadahmu diterima.
Ya, tenang lagi ya, masuk ke lihat, karena beda alam nih, udah beda alam lagi. Maaf, ketika akan meninggalkan masih alam dunia tuh, masih alam dunia. Mau masuk ke alam barzah. Wah, itu kayak kita lah, Bu, Mas, Ibu mau ke suatu tempat yang Ibu belum pernah datangi, pasti ada rasa was-was. Ada rasa, nanti gimana ya di sana ya. Ya, Ibu belum pernah nih, misalkan belum pernah umroh, baru pertama kali mau umroh, pasti Ibu kan walaupun udah dikasih tahu ya Bu ya, akan begini nanti di sana, ini manasiknya begini, tetap saja karena belum ke sana, Ibu masih was-was. Kita tuh sering diberitahu tentang alam barzah dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi oleh guru-guru kita, tetap aja kan belum pernah ke sana. Terus yang ngomongnya juga belum pernah ke sana. Iya kan? Beda kalau manasik, pasti yang ngisi manasik yang sudah berkali-kali ke sana. Tapi pengalaman orang dalam ibadah umroh itu beda-beda. Ya itu cuman gambaran aja, tapi pas pengalamannya kok Ustadz begini, oh itu memang akan beda-beda. Pengalaman orang nggak akan sama, nggak akan fotokopiannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz di manasik, itu enggak. Setidaknya ada gambaran. Cuma masalahnya alam barzah ini mau digambarkan bagaimanapun, yang ngomongnya belum pernah ke sana, Bu. Cukup kita mengimani bahwa itu ada. Tapi bagaimana kita di sana, wallahu a'lam. Ya, tapi kita yakin itu ada gitu. Nah, maka oleh malaikat ditenangkan begitu udah beres sakaratul maut, pindah ke alam barzah, masuk ke liang lahat gitu ya. Itu datang lagi malaikat untuk menenangkan lagi orang yang istiqomah. Jangan takut, ibadah diterima. Jangan sedih, dosa diampuni. Tenang lagi kan. Yang ketiga, indal ba'thi, ketika hari dibangkitkan. Pindah alam lagi tuh Bu. Sudah alam terakhir, yaitu alam akhirat. Kan kita hidup minimal di 5 alam, Bu. Pertama alam ruh. Belum bersatu dengan jasad nih, ruh kita itu udah diciptakan oleh Allah sebelum jasadnya dibentuk dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita. Ruh itu sudah ada, kita tuh udah ada ruhnya, dan sudah ditanya oleh Allah, siapa Tuhan kalian? Allah. Ruh itu sudah bersaksi, engkaulah Tuhan kami, ya. Yang kedua alam rahim, ya kan? Dia ruh ditiupkanlah ke jasad, itu di rahim tuh Bu. Alam rahim, udah kita lewat tuh. Yang ketiga alam dunia yang sekarang kita sedang jalani. Yang keempat alam barzah, alam kubur. Ya, yang tadi Ibu Ketua sampaikan, teman kita, sahabat kita jamaah pekan lalu, minggu lalu, bulan lalu masih bareng. Qadarullah sudah Allah pindahkan alamnya kemarin itu ke alam barzah. Barzah itu pemisah artinya. Dinding kayak gini ini barzah dalam bahasa, dinding yang memisahkan alam dunia dengan akhirat. Nih dindingnya itu barzah. Dan semua lewat ke sini dulu, Bu. Ya, semua lewat barzah semua. Ya. Enggak ada yang langsung loncat ke akhirat. Ya, semua lewat alam barzah. Walaupun tidak semuanya dikubur, tapi di alam kubur pasti. Paham nggak maksud saya, Bu? Nggak semua jasad dikubur, Bu. Karena ada yang memang jasadnya nggak ditemukan, yang dimakan ikan di laut, yang kemudian memang tidak diketemukan ketika tenggelam, tapi mereka pasti di alam barzah, gitu, di alam kubur, walaupun jasadnya tidak dikubur. Kalau kubur kan fisik ya, kuburan itu fisik 2x1. Ya, Ibu sekaya-kayanya Ibu nggak ada yang kuburannya 1 hektar. Bisa guling sana, guling sini, Ibu itu nggak bisa. Ya, udah aja 2x1, Ibu. Ya, ada yang ditumpuk lagi. Ada yang ditumpuk kan? Di Jakarta itu, di Bekasi juga
susah udah nyari makam itu, Bu. Ya. Saya punya saudara di Perumpung, Jakarta Timur. Karena saya dulu kan tinggal dan rumah di Pisangan Baru. Jadi keponakan saya itu meninggal, ya. 13 tahun kemudian suaminya meninggal. Suaminya dulu meninggal. 13 tahun kemudian istrinya, tapi istrinya nggak menikah lagi. Kan begitu. Terus katanya pengen deket dengan almarhum suaminya. Kata petugas di sana, TPU-nya nggak ada lah. Jangankan 13 tahun, sebulan aja udah ada sebelahnya gitu kan, seminggu aja udah ada. Udahlah ditumpuk aja, udah 13 tahun ya, secara jasad mungkin sudah hancur. Ya udahlah, yang penting nggak ini, supaya mungkin meringankan juga iurannya, Bu. Ya, karena di Jakarta ini hidup mati ngontrak gitu kan. Ya udah, akhirnya ditumpuk. Kata suami, mamah datang. Ayah udah tenang 13 tahun tanpa mamah. Mamah nyusul lagi dengan barang. Enggak, yang nyusul mah enggak ada itu, Bu, ya. Suaminya enggak ngomong, mamah datang, enggak gitu ya. Nah, Bu, ketika dia di alam barzah, dan yang terakhir alam kelima, alam akhirat. Makanya ketika indal ba'thi, ketika dibangkitkan, malaikat datang lagi kepada orang yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih, kamu bergembira dengan surga yang sudah Allah siapkan. Tenang itu, Bu. Bagi orang yang istiqomah, tiga keadaan dan 3 tempat itu, 3 alam tuh, di alam dunia mau meninggal, ya. Memang ketiga-tiganya tidak bisa kita konfirmasi, tapi kita imani. Ya, orang yang akan meninggal kan nggak akan ngasih tahu ke kita, saya tadi datangi malaikat. Nggak, udah selesai. Nanti di alam barzah dia juga nggak akan ngasih tahu ke kita. Di alam hari kebangkitan juga nggak. Ya. Tapi kita yakin ayatnya ada, kan gitu. Nah, ini kabar gembira bagi yang istiqomah. Makanya paling berat menjaga ketaatan itu paling berat, Bu. Kata orang sih meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Misalnya kalau orang juara gitu ya, wah gampang meraih juara, tapi mempertahankan. Dulu anak kita ranking 1 misalkan, wah udah belum tentu semester ataupun tahun kemudian dia bisa lagi nih. Ternyata iya mah mempertahankan itu jauh lebih berat daripada meraih. Karena kan sudah begitu tuh, kalau udah dapat orang relatif lalai, relatif menurun gitu ya, belajarnya nggak terlalu disiplin seperti dulu awal-awal. Nah, memang itulah sifat dasar manusia. Makanya terus kita selalu menjaga ketaatan itu, istiqomah itu, ya karena kecenderungan kita itu banyak lalainya, ya. Manusia itu ya itulah sifatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada 6 poin bagaimana untuk kita bisa melanjutkan jejak ketaatan kita. Yang pertama, sebentar saya kasih prolog gini. Bu, kita bisa melakukan segalanya, ya, aktivitas taat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita masih diberi waktu. Jadi kalau kita ingin melanjutkan jejak ketaatan, poin 1, sadari dan syukuri kita masih diberi waktu. Sadari dan syukuri kita masih diberi waktu. Kan ibu bisa datang ke sini karena masih diberi waktu. Teman kita kemarin udah hari ini nggak bisa datang gitu ya misal, karena udah nggak ada waktunya. Sudah cukup waktunya, udah selesai. Kita masih diberi waktu. Ini nikmat tentang waktu. Ya. Dan sebanyak apapun harta ibu nggak bisa membeli waktu, walau 1 detik. Ibu tahu Michael Jackson? Tahu Michael Jackson? Siapa? Penyanyi. Kaya nggak? Kaya banget. Kaya raya.
tapi dengan kekayaannya dia nggak bisa beli 1 detik saja waktu. Dia meninggal masih usia sangat muda, relatif muda lah, 50 tahun, Bu. Ya, 50 tahun. Ibu-ibu di sini kan rata-rata masih 30-an. Ya. Iya, saya lihat wajah 30 sih. Nggak tahu aslinya, masih nggak tahu ya. Ya. Luar biasa, masih 30-an, sehat, bugar. Saya jarang loh muji, Bu, saya jarang muji. Ibu kan selalu suzon ngeledek, itu muji saya. Ya. Bu, tidak bisa. Itu kaya banget Michael Jackson tuh. Rumahnya, Bu, itu dari depan ya sampai ke ruang tamunya itu naik buggy car. Apa tuh, mobil golf, buggy car. Itu rumahnya waktu saya belum ke sana, Bu, itu jauh banget. Ya. Coba Ibu googling kalau nggak percaya. Rumahnya itu, rumah itu sampai saya kebayang kalau mau ke toilet gitu ya, kebelet gimana ya, jauh banget. Harus naik mobil itu, mobil golf. Ya. Jadi sadari dan syukuri kita masih diberi waktu. Quran surat 40 ayat 67, Bu. Quran surat Ghafir, biasa disebut juga surat Al-Mu'min, ayat 67. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min ya, jangan ketukar. Al-Mu'minun surat 23, Al-Mu'min surat 40 atau Ghafir. Kalau di Quran rata-rata sih seringnya ditulisnya Ghafir. Tapi Ibu harus tahu nama lain Ghafir itu Al-Mu'min. Ya. Ayat 67. Coba Ibu yang bawa mushaf atau mungkin lihat di HP bisa kita lihat ya. Baca ya. Huwaladzi, nggak apa-apa saya. Huwaladzi khalaqakum min turabin. Dialah, udah ketemu suratnya, ayatnya. Dialah yang telah menciptakan kalian min turab, dari tanah. Maksudnya dari saripati tanah, karena apa yang kita makan semuanya tumbuh dari tanah loh. Apakah yang bentuk biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan kan dari tanah. Binatang yang halal kita makan, makanannya tanah juga mereka. Maksudnya dari tanah juga tuh, rumput apa gitu ya, kalau sapi, kambing, ayam. Jadi itulah yang disebut turab, saripati tanah. Ya, banyak ayatnya tanah yang kering, liat gitu ya, di ayat-ayat yang lain. Kita masih saudaraan sama gentong ya, yang dari tanah liat lah. Summa min nutfah, kemudian kan kita makan tuh, Bu. Dari makanan itu oleh Allah dibuat mekanismenya, jadilah di laki-laki sperma, di perempuan ovum, indung telur. Itu kan dari makanan, Bu. Tanpa makanan nggak akan bisa memproduksi itu, gitu. Ya, jadilah nutfah kata Allah dari makanan itu. Lalu Allah pertemukan nutfah dengan sperma dengan ovum itu. Tsumma min alaqah, kemudian jadi segumpal darah, janin lah kalau bahasa kita. Jadi kan, nah ini prosesnya nih. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian dikeluarkan dari rahim ibu kalian atau dari perut seorang wanita itu tiflan, anak bayi. Jadi dalam bahasa Arab kalau anak 0 sampai 5 tahun itu namanya tiflun. Jamaknya atfal. Maka ada sebutan raudhatul atfal. Apa raudhatul atfal tuh? Taman kanak-kanak. Tuh atfal itu dari tiflun, Bu. 0 sampai 5 tahun. Kan nanti usia 6 ke atas ada lagi sebutannya dalam bahasa Arab tuh. Ya. Ada gulam namanya, ya, dan seterusnya nanti. Nah, 0 sampai 5. Makanya tiflun tuh bayi kalau saya kita, dan balita. Ya, umurnya di bawah 5 tahun. Makanya disebut bahasa Arab tiflun.
Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kalian tuh ada yang dewasa, sampailah kita di usia dewasa lah. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian kalian menjadi tua. Nah, ini yang harus kita ingat. Wa minkum man yutawaffa min qablu, di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Ada yang baru jadi janin keguguran. Ya, berapa minggu lah gitu ya. Ini jadinya nggak berkembang kata dokter. Akhirnya memang keguguran. Harus dikuret misalkan. Ada yang lahir, begitu lahir meninggal bayinya. Ibunya selamat, bayinya yang meninggal. Bahkan ada yang dua-duanya meninggal. Ya, atau ibunya yang meninggal, bayinya selamat. Tapi ini yang min qablu, sebelumnya diwafat. Ada yang masih balita meninggal juga. Baru 2 tahun, 3 tahun meninggal anak. Ya. Ada yang remaja belasan lah gitu ya kita anggap meninggal. Banyak yang masih belasan tahun sudah diwafatkan lebih dulu oleh Allah. Ada yang dewasa, ada yang sampai tua belum Allah wafatkan. Gitu ya. Maka ini yang disebut minkum man yutawaffa min qablu. Tapi ingat, walitablughu ajalam musamma. Semua juga punya waktu yang sudah ditentukan. Kita itu ada sampai ada ajalnya masing-masing. Ya, bahasanya kita semua udah punya daftar antrian loh, Bu. Saya, ibu-ibu sudah punya nomor antriannya. Cuman kita nggak tahu siapa yang lebih dulu. Beda kalau kita ngantri di bank. Ada nomor antrian, ada monitor, lalu ada mesin, nomor antrian sekian ke depan kita. Masalahnya antrian ajal nih ada nomornya sudah ada, tapi kita nggak tahu nih Bu. Ya, semua kita ini udah ada nih Bu, saya, ibu-ibu semua udah ada. Lagi ngantri, semuanya kita tuh lagi di daftar tunggu, daftar antrian. Cuman kita nggak tahu siapa nih yang duluan. Itu dirahasiakan. Enaknya di bank, ngantri di terminal, di stasiun, di bandara ada nomor antrian, enak kita oh bagian saya nih, nah gitu. Jadi sekarang kita nggak tahu kematian. Tapi semua sudah ada ajalum musamma, sudah ada ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Masing-masing sudah ada Bu. La'allakum ta'qilun, kata Allah, supaya kalian berpikir. Ayat ini berbicara tentang apa Bu? Kaitkan dengan poin 1 tentang apa? Nikmat waktu, nikmat umur. Ada yang diwafatkan usia sekian, ada yang tadi masih bayi, janin, bayi, ada yang diwafatkan remaja, dewasa itu misalnya 30-an, 40 gitu ya. Ya, kalau disebut usia kerja itu usia produktif lah ya, sampai 55, 56. Ada yang sampai tua masih belum diwafatkan oleh Allah, 70, 80. Ini tuh berbicara tentang nikmat waktu. Ya, betapa kita bisa melakukan ketaatan itu karena kita harus sadari dan syukuri kita masih diberi waktu. Tanpa waktu yang masih diberikan kepada kita nggak bisa ke sini Bu. Nggak ada. Mungkin karena kata Allah udah waktumu udah cukup ya di dunia, udah sampai di sini aja, nggak bisa. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kalau kita ingin dalam ketaatan kita menjaga, kita harus tentukan skala prioritas dalam hidup. Tentukan skala prioritas dalam hidup. Maksudnya gini Bu. Setiap hidup itu pilihan katanya, ya kan ya. Tapi kan kita nggak bisa milih semua Bu. Harus ada yang kita prioritaskan, kita utamakan. Saya yakin ibu sampai ke sini karena ibu masih memprioritaskan majelis MTD ini. Ibu masih jadikan prioritas. Karena ibu bisa milih nggak di sini, di rumah atau lagi di mana gitu. Ibu bisa milih. Tapi kenapa ibu sampai di sini? Karena ibu menganggap ini masih prioritas saya.
Kan dalam ketaatan gitu Bu, harus dipilih. Kita nggak bisa milih semua loh. Ya, kita nggak bisa multitasking gitu. Kayak HP sih bisa ngedownload, bisa ngirim file, bisa sambil nonton YouTube, ceramah apa, bisa. Itu HP multitasking Bu. Kita itu nggak bisa multitasking. Ibu bisa nggak makan ngunyah sambil bersiul? Ya, nggak usah dipraktekin ya. Sampai manyun-manyun mulut ibu. Coba nggak akan bisa ibu ngunyah sambil bersiul. Itu yang disebut harus ada prioritas hidup itu. Nah dalam ibadah itu ya memang harus prioritas. Kenapa sholat ketika udah ada panggilan azan gitu ya, panggilan sholat, ibu mau lagi ngapa, lagi ada apa gitu. Kalau ibu pedagang lagi rame-ramenya apa, ibu milih sholat karena ibu menganggap sholat sebagai prioritas. Ketaatan itu harus prioritas Bu. Memang hidupkan pilihan Ustaz. Iya. Tapi kan kita bisa memilih yang baik, yang terbaik dari yang baik, bahkan milih yang baik dari yang buruk. Ya, jadi jangan bersembunyi dia kan hidup pilihan Ustaz. Betul pilihan. Ya, tapi kan Anda punya prioritas dalam pilihan Anda. Ya. Supaya jangan jadi alasan hidup itu pilihan-pilihan tapi nggak milih yang baik gitu ya. Coba ayatnya surah Al-Baqarah ayat 148, surat kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap orang, setiap umat, setiap kaum itu punya arah, punya kiblat bahasa kita, yang dia mengarah ke arah tersebut, ke kiblat tersebut yang dia tuju. Maksudnya ayat itu menunjukkan tentang setiap orang itu punya prioritas mana yang akan dia tuju. Itu maksudnya. Kan kiblat itu sesuatu yang akan kita tuju Bu. Ada orang yang prioritasnya hidupnya itu misal kuliner. Pokoknya apapun yang lagi viral makanan aku harus ke sini nih. Kalau belum ke situ ibu tuh kepikiran dong. Kenapa ketawanya kenceng-kenceng? Iya kan, ada lewat di beranda TikTok kita, tempat ini, view-nya laut, misal pantai atau view-nya gunung, langsung ke suaminya, ayah, ini lihat jamaah MTD yang lain udah kesini, ibu ini udah kesini, ayo dong kita. Kenapa bersikukuh ke sana? Karena dia menganggap itu prioritas. Ya, kalau prioritas kepikiran. Kalau belum ke sana, padahal cuman sekedar udah makan, makanannya juga nggak enak-enak banget sih. Makan, selfie, update di WA, udah selesai. Ya, iya betul ya, betul. Nah, itulah kan ada orang yang prioritasnya begitu. Ya, ada yang prioritasnya bab pakaian. Ada gamis baru, jilbab baru, kalau belum kebeli, wah itu. Ya, terus dilihat. Ya, lagi-lagi udah gitu kan algoritmanya di TikTok, ya Allah ini lagi yang muncul, ini lagi yang muncul. Karena belum kebeli ini lagi yang muncul, gitu Bu. Ya, ada yang tas, tas. Ya, pokoknya tas apapun ini nih yang harus lagi viral. Dalam bahasa psikolognya disebut FOMO, FOMO, ya, fear of missing out. Kayaknya ketakutan kalau ketinggalan tren lah, begitu bahasanya. Kalau belum kesini, pokoknya kepikiran, nggak bisa tidur. Suami aja sampai korban, nggak ditanya kalau belum kesana, suami. Ya. Ada yang mungkin prioritasnya dalam bab yang lain. Ada yang prioritasnya kan ibu-ibu di sini kan prioritas ibadah semua. Jadi ngaji terus, ya.
Karena itu jadi prioritas. Ada pengajian di mana, ada kajian di mana, oh itu aja aku pokoknya ini. Ya, enggak terlalu masalah pokoknya ustadznya siapa aja, yang penting aku hadir dalam kajian. Ya. Mau Ustadz Yaman, Yamin, Yuman, ya. Apa? Oh, Yamin bakso katanya. Lihat prioritasnya kemana, Bu? Lihat, yang kan Yamin tuh harus, yang lain pahlawan juga ada ya. Oh iya, Muhammad Yamin. Tapi lihat prioritas Yamin tuh bakso katanya. Berarti memang kan kuliner ada ya yang memang otaknya tuh kuliner ya. Nah, tentukan sekolah prioritas. Maka ayat selanjutnya fastabiqul khairat. Ayat selanjutnya itu kan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka kalaupun harus milih, ya milih dalam khairat, dalam kebaikan, bukan dalam sayyiat gitu. Ya. Prioritas itu harus ada yang diutamakan. Makanya Bu, kalau dalam ibadah mungkin kita memilih satu ibadah yang kita rutinkan sampai akhir hayat. Yang itu jadi identitas kita, jadi kekhasan kita. Yang kalau suatu saat kita meninggal itu, kata doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik orang-orang setelahku. Bu, kita akan dibicarakan itu oleh generasi selanjutnya, oleh orang-orang setelah kita itu, apa yang mereka tahu di akhir hidup kita, bukan di awal hidup kita. Mereka nggak peduli awal hidup itu, awal hidup ibu kayak gimana itu nggak terlalu peduli. Tapi akhir hidup dia gimana sih? Itu pasti jadi buah bibirnya gitu. Jadi pembicaranya tuh itu. Oh si ibu ini, masya Allah ya di akhir hayatnya gini-gini. Itu Bu. Bilal dimimpikan oleh Nabi. Kalau mimpi Nabi itu kan pasti wahyu ya. Bunyi terompahnya, bunyi sendal alas kaki Bilal ada di surga. Berarti Bilal itu ahli surga. Gak mungkin sendalnya aja kan yang masuk. Ya. Pengen saya jadi sendalnya tuh. Kalau sendalnya Bilal saja yang masuk gitu ya. Iya. Nah, ternyata Rasul tuh jadi penasaran sampai manggil Bilal setelah beliau itu dapat wahyu itu. Bilal sini. Gerangan amal apa yang membuat kamu seistimewa itu? Bilal kan, kenapa ya Rasulullah? Aku mimpi bunyi terompahmu ada di surga. Nabi itu sampai tahu bunyi sendal si fulan, saking gitu ya, dekat dengan para sahabatnya. Gini kan, anak-anak kita, ayah datang, apa? Itu bunyi mobilnya, kan gitu ya. Itu suara motornya, itu suara kakinya. Langsung anak kita. Itu sampai begitu Bu. Ya. Ibu mah kan nggak bisa ngebedain bunyi suara motor suami dengan motor paket. Sampai ada kalimat pakai, nah baru kirain si ayah. Nah, ternyata COD ya atau paket. Ya. Nah, lalu kata Bilal, saya apa ya Rasulullah, nggak ada yang istimewa ya saya. Para sahabat yang lain sholat ya saya sholat, para sahabat yang lain puasa saya puasa, tapi justru saya sedih kalau para sahabat yang lain berinfak, bersedekah, saya cuma gigit jari aja. Nah, saya nggak punya. Ya, saya mantan budak, orang miskin, bukan orang Arab, saya itu orang Habasyah, orang Ethiopia, hitam legam gitu ya. Tapi ya Rasulullah, saya punya amalan yang nggak pernah saya tinggalkan. Saya selalu menjaga wudhu saya, dan setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, itu yang membuat bunyi terompahmu sudah duluan ke surga. Kayak cuman wudhu doang, coba istiqomahkan, nggak mudah itu. Kita selama ini wudhu hanya sebatas untuk ibadah, sholat atau mungkin baca Quran misalnya.
Tapi Bilal itu ya wudu aja, pokoknya mau sholat, mau baca Quran, mau enggak juga wudu aja, batal wudu lagi. Makanya Bilal itu sahabat yang ketika wafat tidak punya hadas besar dan hadas kecil. Kecil aja nggak punya, apalagi besar gitu, hadas besar. Kan kalau besar harus mandi. Ini hadas kecilnya nggak punya. Dan setiap habis wudu beliau sholat. Itulah yang disebut sholat sunnah syukrul wudu. Jadilah sunnah takririyah, sunnah yang disetujui oleh Nabi. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak nyontoin, tapi ketika Bilal menyampaikan itu, Nabi diam, tidak melarang, juga tidak nyuruh memang sebelumnya, tapi Nabi nggak larang setelah itu. Allah tidak menurunkan wahyu untuk melarang, maka itu tandanya Allah dan Rasulnya itu setuju. Maka setelah itu para sahabat yang lain, pada berlomba-lomba untuk sholat sunnah syukrul wudu. Kan kita masa sih cuman wudu doang sampai masuk surga gitu? Bukan wudunya, Bu. Prioritas dan istiqomahnya itu sebenarnya, Bu. Mungkin nggak banyak ibadah yang lain, ya nggak terlalu istiqomah yang lain, tapi yang ini dijaga sampai jadi kekhasan Bilal, khas Bilal gitu. Dan sunnah syukrul wudu itu ternyata jadilah dalam sejarah ilmu hadis, ini tuh Bilal awalnya. Coba, orang yang dianggap secara fisik jauhlah dari gantengnya orang Arab, jauh dari Utsman bin Affan, Ali yang ganteng-ganteng gagah. Orang yang secara status sosial mantan hamba sahaya, yang dimerdekakan dibeli oleh Abu Bakar. Tapi karena itu tadi Bilal merasa harus ada yang aku prioritaskan. Maka kita juga pilih apalah, mungkin ibu dari sholat malam yang gak pernah ditinggalkan, atau dari tilawah Quran yang gak pernah ditinggalkan, mungkin dari saum sunnah yang tidak pernah ditinggalkan, mungkin dari sedekah subuh yang tidak pernah ditinggalkan. Ya. Dan Allah akan mewafatkan seseorang tergantung kebiasaannya. Ya, tergantung kebiasaannya. Sedekah. Nah, itu harus kita jadikan skala prioritas, Bu. Ya pilih aja lah maksudnya. Kalau kita ngelakuin semua secara istiqomah kan memang berat. Waktu kita juga gak akan cukup, Bu. Baru ngelakuin ini, pengen ini, keburu capek. Ini akhirnya keburu terdistrak konsentrasi kita dengan apa. Tapi jadi satu aja ibu tuh gak pernah ditinggalkan. Sehingga ketika ibu meninggal, kata anak ibu tuh, mama tuh ini nih yang gak pernah ditinggalin, silaturahimnya luar biasa. Maka kita anak-anaknya harus melanjutkan nih. Mama itu gak pernah, pokoknya kalau untuk bab urusan silaturahim ke keluarga terutama, jagonya lah mama. Ya, selama sehat pokoknya dan masih bisa jalan, gak sampai sakitnya itu terbaring lemas, mama pasti minta antar kemana. Padahal mama nggak sakit, nggak sehat-sehat banget, tapi nengokin yang sakit. Nah, mungkin dari situ ada orang yang begitu kan, dia pegang itu sampai wafatnya, ya. Seolah dia apa? Udahlah ini prioritas, cuman ini aja lah. Semoga ini yang mengantarkan aku ke surga. Ada yang nggak mampu, orang ada yang diajak saum sunnah, dia mungkin nggak mampu, tapi tahajud luar biasa misalkan. Tapi yang saum sunnah ini jarang tahajud, tapi dia kuat puasa. Bisa kayak begitu, Bu. Jadi jangan ada orang yang mungkin strengthnya, kekuatannya di situ, yang lain mungkin biasa-biasa. Ya nggak apa-apa, yang penting diistiqomahkan gitu, Bu. Ya ada yang diajak puasa sunnah jam segini tuh udah goyang, udah tiduran aja. Nggak kuat dia udah, tapi kalau diajak tahajud, luar biasa. Ada yang diajak tahajudnya ngantuk, tapi diajak puasa sunnah dia nggak sahur aja nggak masalah. Kan ada yang begitu, Bu. Ya, nah jadi diistiqomahkan, prioritas lah bahasanya ya. Yang ketiga, manfaatkan kesempatan. Kalau yang pertama kan tadi baru menyadari dan mensyukuri aja, Bu. Kita masih diberi waktu, tapi nggak banyak orang yang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Maka kita harus hadir menjadi orang yang bisa memanfaatkan kesempatan.
Kalau ini hadis Nabi, Bu, yang familiar lah, yang sudah sering kita dengar. Kata Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah menasihati seseorang, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, igtanim itu memanfaatkan yang mengisinya gitu, Bu. Itu namanya igtanim, mengisi yang betul-betul luar biasa, mengisi. Khamsan qabla khamsin. Ya. Pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Kenapa masa muda? Ya wajar, Bu. Masa muda itu tenaga masih full power, konsentrasi juga masih full konsentrasinya, ambisi-ambisi, keinginan-keinginan, cita-cita apa semua itu masih dalam puncaknya, Bu. Langkah kita masih bebas, leluasa maksudnya. Makanya Nabi menyebutkan Allah lebih suka pemudi yang tumbuh kembang dalam ketaatan. Lebih suka. Bukan berarti orang yang sudah senior kalau taat Allah nggak suka. Cuman lebih suka nih pemuda. Kenapa? Karena tantangan mereka untuk mengarah ke dunia jauh lebih besar daripada yang sudah tua. Gitu. Kalau ibu sudah di atas 60 ternyata rajin ke masjid ini, orang cuman bilang ya wajar aja. Karena udah tua. Paling masih nyebutnya wajar, Bu, wajar. Tapi kalau anak kita, Bu, yang masih belasan tahun, masih 20, 30 kemudian taat dan rajin ke masjid, itu jauh lebih disukai. Kenapa? Dia sanggup menundukkan segala ambisi duniawinya. Kan kalau ibu rata-rata ya sudah merasakan sebelumnya. Ya. Kalau bab jalan-jalan sudah merasakan kemana, kalau bab makanan sudah kemana, bab ini bab itu sudah ibu tuh rata-rata sudah lah. Tapi kalau yang masih muda kan baru merintis, mereka itu lagi ngumpulin, malah baru ngumpulin. Tapi kemudian tiba-tiba tarikan ketaatan jauh lebih kuat itu. Maka ya kan kita suka begini, Bu, ngaji kalau saya masih muda sih kayak dulu, saya pasti ngaji. Ya. Terus kalau ibu disamper sama teman ibu tuh, Bu, yuk kalisan ngaji yuk, duluan aja. Gitu. Jawabannya selalu duluan aja. Sampai selesai majlis tuh nggak pernah datang. Dan itu udah jawaban 2 tahun loh, duluan aja. Yang hebat tuh yang nyamper tuh nggak pernah kapok. Padahal dia tahu jawabannya itu duluan aja. Ya. Ke ibu itu yuk gitu. Kan pasti jawab, nggak apa-apa, ngajak aja. Jawabannya sama, duluan aja. Sampai jam 11 nggak ada, sampai setengah 12. Mana yang duluan aja? Ya, digelarilah Miss duluan aja. Ya, Miss duluan aja. Ya. Tapi ya itu kenapa? Kita kalau lagi udah sepuh ini, Bu, udah lansia, kan bilangnya kalau saya masih muda sih, wah kemana aja. Maklum lah udah begini. Iya, karena tadi kesempatan tuh nggak akan berulang 2 kali. Masa muda itu masa yang tidak akan bisa kita ulang lagi. Ya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Ya. Ya, orang yang lagi sakit itu orientasi taatnya lebih kuat, Bu. Kepengen untuk ibadahnya lebih kuat, tapi dia suka ya gimana lagi sakit gini gitu. Kalau aku lagi sehat sih pasti aku datang. Ya. Karena begitu orang lagi sakit itu orientasi ingat akhiratnya lebih kuat, Bu. Makanya Nabi sampai menyebutkan kepada para sahabatnya,
Hei para sahabat, sodakoh yang paling agung, yang paling mulia itu yang bagaimana? Sahabat semua kompak, yang paling besar nominalnya ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Anta soddaqa wa anta sahihun. Kamu sodakoh dalam keadaan kamu sehat. Kenapa? Maaf, orang sehat cenderung pelitnya lebih kuat. Enggak, maksudnya gini, ibu sehat, lagi banyak uang, ibu akan lebih mikir, mendingan ini saya lebih baik ini, pakai jalan-jalan, pakai ini, daripada berinfak sedekah. Makanya oleh para ahli hadis, hadis ini dimasukkannya dalam bab jihad, bukan bab sedekah, karena butuh jihad di situ. Beda ketika ibu sakit. Orientasi untuk, coba maaf, orang yang mau meninggal dalam Al-Quran, ketika di ujung hidupnya, yang dia pengen apa, Bu? Sedekah. Karena sedekah itu lebih simpel. Gak ada orang yang mau meninggal, aku pengen umroh dulu. Gak ada, gak keburu waktunya. Baru bikin paspor aja udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, belum harus ngantri di imigrasi dan sebagainya. Enggak. Pengen sholat dulu, enggak keburu juga, Bu. Tapi sedekah ketika dia akan meninggal, saya wakafkan tempat itu untuk masjid. Dah selesai, dan itu pahala terus ngalir. Ya, atau pesan wasiat, tolong harta mama sepertiganya, kan boleh sepertiga, asal jangan lebih, untuk alisan misalkan. Ya, udah selesai, ibu tuh segitu, tapi pasif income buat ibu. Ibu sudah masuk ke liang lahat, ibu sudah meninggal, pahala ngalir terus. Iya kan? Pahala ngalir terus. Kalau lagi sakit, orientasi ingat akhiratnya kuat. Makanya kalau cari proposal, cari yang lagi di rumah sakit, yang lagi dirawat. Ya, tapi yang lagi dirawatnya kaya raya, jangan juga yang pas-pasan, susah juga nanti. Dia bingung juga apa yang mau disedekahkan, kan? Saya nggak punya. Ini orang kaya tapi lagi sehatnya dia agak pelit, tungguin kapan dia sakitnya. Ya, kalau perlu betul-betul lagi sakratul, bu wakafin ya bu, iya wakaf, selesai, udah tuh diwakafin, ya udah, ya. Wasihataka qabla saqamia, sehatmu sebelum datang sakitmu. Lah lagi sakit, Bu, sholat yang bisa berdiri jadi duduk, memang nggak apa-apa, tapi kita menganggap, kayak gimana ya, pengen tuh sholat tuh saya tuh pengennya sih berdiri Ustaz, tapi udah nggak sanggup. Ya walaupun dalam syariat dimudahkan, silakan sambil duduk, gitu kan. Tapi kan lagi sakit tuh ya tuh tadi pengennya tuh pengen ini, pengen ini. Orang yang lagi sakit itu ya impiannya pengen sehat, karena dia akan bisa begini gitu, Bu. Begitu sehat, mohon maaf, kadang-kadang nanti lupa lagi. Dia akan kemana lagi itu untuk ke yang lain lagi. Makanya tadi sehat tuh lebih banyak melalaikan tuh, begitu kata Nabi. Kalau sakit sih pasti fokusnya pengen ibadah, pengen taat dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian wagina ka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Bu, kalau orang yang tidak punya uang pengen sodakoh itu, kalau orang yang punya uang pengen sodakoh itu nyata, tapi orang yang lagi nggak ada uang pengen sodakoh itu wacana. Iya. Ibu lagi nggak punya uang, terus ada pembangunan masjid, pesantren. Kalau saya punya saya beresin tuh. Nyata atau wacana? Wacana. Karena lagi nggak punya uang, ada pembangunan masjid mangkrak. Kalau saya ada, saya beresin tuh masjid. Begitu ada. Nah. Tapi setidaknya begitu ada nyata, bisa nyata, Bu. Ibu jangan suuzon lupa-lupa. Bisa nyata. Ya. Ya. Bisa aja, maksudnya lagi ada uang, nyata. Makanya jadi orang kaya itu dalam Islam harus, Bu. Tapi mohon kepada Allah agar apa harta yang kau titipkan itu bisa nyata menjadi jariyah, bisa nyata menjadi sedekah, bisa nyata menjadi penolongku di akhirat, ya Allah. Itu maksudnya, Bu. Ya, jadi nyata. Kalau lagi ada, nyata, Bu, buat sedekah itu.
Tapi kalau lagi nggak ada, wacana, cuman gitu aja. Aku beresin kalau ada. Yang ini selesai kalau saya ada sih. Ya, jadi terus saja wacana. Emang nggak punya dia. Tapi ketika ada, pasti nyatalah setidaknya gitu. Ya, kita ada nyata gitu. Ya. Saya lupa, saya mengaturkan jazakumullah khairan pada ibu-ibu di MTD yang sudah menyisihkan hartanya buat markas Quran. Ya, khususnya wakaf pembebasan sawah. Ya, walaupun belum selesai, tetapi alhamdulillah kalau bahasa Sundanya becaski bukan tua nyicil gitu ya, ngereyeh namanya. Dikit gitu ya, tapi ya alhamdulillah lah gitu ya, ala kulli hal. Walaupun belum selesai Bu ya, tapi alhamdulillah. Saya tahu dari ibu-ibu MTDI sangat mensupport gitu ya, baik MTDI-nya maupun anggota-anggotanya. Jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan jadi jariyah, pahala mengalir buat ibu-ibu semua gitu ya. Nah, itu yang saya sebutkan, ibu karena ada nyata Bu. Tapi kalau nggak ada kan ibu lagi nggak ada, begitu ada flyer dari saya tentang itu kan, kalau aku ada Ustadz, aku beresin semua itu. Nggak apa-apa kalau itu menjadi niat baik gitu ya. Tapi bukan sekedar wacana, tapi menjadi niat baik. Begitu ada, kemudian bisa mewujudkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kesempatan kita sedang ada, yang Allah titipkan kepada kita harta, itu jangan disia-siakan. Karena kalau tidak ada, kadang yang ada itu jadi lupa gitu. Ya, jadi maksudnya jangan mengada-adakan yang tidak ada. Karena kalaupun ada, kadang-kadang suka lupa kita. Ya, nah itu yang harus kita pegang prinsip bahwa kalau lagi ada, sisihkan. Kalau tidak, kalau belum ada, doakan. Ya, karena kita harus menjadi lebih berdaya dan bermanfaat dengan harta yang kita miliki. Ya, sebab itu yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya, harta sebanyak apapun habis juga gitu Bu. Ya, maka yang kita sisihkan di jalan Allah itu sebenarnya yang milik kita sejatinya, bukan yang kita makan, bukan yang kita sekedar pakai. Karena makan jadi kotoran, yang kita beli pakaian jadi usang nanti gitu. Tapi yang kita sedekahkan, kita wakafkan, itu yang jadi harta kita di akhirat nanti. Yang keempat, wa faragoka qabla syuglika, dan masa luangmu sebelum sibukmu. Kadang-kadang kesibukan suka jadi kambing hitam, kita tidak bisa taat kepada Allah. Bu ngaji, aduh saya lagi sibuk ini. Kadang-kadang kan kesibukan, padahal maaf, yang ngaji di sini bukan pengangguran juga. Ya. Tapi suka jadi kesibukan itu jadi kambing hitam. Disangkanya yang kekajian itu pengangguran semua, nggak punya kerjaan semua. Tapi setidaknya maksud saya, memang waktu sibuk, waktu luang itu lagi-lagi suka melenakkan. Nah, sebelum datang benar-benar sibuk, kita harus luangkan untuk ibadah, taat kepada Allah. Terus ibu datang ke kajian-kajian manapun ketika luang. Sebelum suami ibu jadi menteri gimana? Dia kan bisa aja kalau Allah kun fayakun, suami ibu jadi menteri kan? Iya, yang pasti presidennya harus saya. Gitu. Itu juga kalau ada yang milih Bu. Nah, tapi kan kalau suami ibu misal jadi menteri, kan ibu tuh jadi ketua PKK di kementerian. Ibu tuh cuman lewat ke alisan tuh karena udah sibuk di kementerian, gitu ya. Nah, ini sebelum benar-benar kita sibuk, entah disibukkan. Coba sebelum ibu menikah kan, luar biasa. Kita bisa ke sana kajian lagi remaja misalkan ya. Begitu sudah menikah, ada yang harus diurus, ada yang kemudian harus diprioritaskan. Anak, jadilah kemudian akhirnya sibuk. Dan itu banyak orang yang setelah menikah nggak ke kajian lagi gitu. Saya membina ada kajian mahasiswi gitu ya di kampus, ya begitu sudah menikah nggak pernah datang lagi gitu ya. Kenapa? Saya sampaikan, benar-benar manfaatkan waktu kalian semua sebelum nanti kalian tuh disibukkan dengan segala macam. Ya, nah kalau ini kan ibu alhamdulillah udah nggak punya anak yang masih
kecil lah gitu ya. Paling suami yang kayak anak-anak. Dan yang terakhir wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya kalau ditanya kenapa sih rajin banget kajian, ya mumpung dikasih hidup, itu aja. Kan udah mati jangankan ngaji, ya sholat aja disolatin gitu ya. Ya kalau sudah meninggal datang ke masjid sebagai jamaah sebelum datang ke masjid sebagai jenazah gitu kan. Ya udah, mumpung masih hidup gitu aja. Kalau ditanya rajin banget sih ya ibadah, mumpung masih hidup, udah mati sih ya sholat aja disolatin gitu. Nggak bisa sholat sendiri ya, mandi saja dimandiin ya, pakai kain kafan juga dipakein, ke kuburan juga nggak sendiri, dianterin, masuk ke liang lahat juga dimasukin ya, nguruk diurukin gitu kan. Udah semuanya serba dibantu oleh orang ya, mumpung masih hidup masih bisa sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena waktu tidak mencukupi, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, diserialkan. Baru 3 poin dari 6 poin bagaimana kita untuk melanjutkan jejak ketaatan. Pertama, sadari, syukuri kita masih diberi waktu, surah Al-Ghafir ayat 67. Yang kedua, tentukan skala prioritas dalam hidup kita, surah Al-Baqarah 148. Dan yang ketiga, manfaatkan kesempatan, hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebentar itu dulu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan lagi serialnya. Jazakumullah khairan. Saya serahkan lagi ke Ibu Ketua, silakan. Ada tanya jawab nggak Ustadz? Silakan kalau ada. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Maaf. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Masalah sedekah Pak Ustadz. Bila mana kita kalau untuk bersedekah untuk orang yang tidak mau jarang sholat atau tidak mau sholat, tapi kita memberikan makan, apakah itu mendapatkan amal jariah juga Pak Ustadz untuk ininya? Kalau kita memberi dia makan, sedekah tetapi tidak pernah sholat. itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah mendapatkan amal jariah juga kita? Karena kita sering memberi makan buat mereka, seperti kayak ada 2 pemulung gitu. Dia kan mereka kan kerjaannya pemulung. Jadi kalau saya lihat kalau pagi-pagi subuh tuh dia sudah keliling gitu. Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Itu sama dulu ketika ada yang juga bertanya misalnya, Ustaz gimana dia rajin sedekah di bulan Ramadan tapi nggak puasa? Ya. Atau puasa tapi nggak sholat. Kan gitu ya, ada yang gitu. Yang penting puasa tapi nggak sholat. Ya. Sholat menjadi tolok ukur ibadah lain itu beres dan diterima. Sholat diibaratkan juga menjadi tolok ukur ketika ibadah yang lain kemudian juga baik. Sholatnya baik maka ibadah yang lain juga menjadi baik. Sholatnya beres, ibadah yang lain pun beres. Ya. Tetapi urusan diterima atau tidak diterima kita serahkan kepada Allah. Ini secara fikihnya. Ibadahnya sodakohnya diterima. Sodakohnya diterima. Tapi orang yang tidak sholatnya itu tanggung jawab dia gitu ya. Dosanya kan. Tapi ya kita ingatkan gitu. Untuk sholat. Karena ibadah apapun, bukannya sodakoh, sehebat apapun ibu gitu ya beribadah, kalau ibu nggak sholat nggak ada nilainya nanti di sisi Allah. Iya. Nah itu karena sholat menjadi tolak ukur bu. Kalau baik kata Nabi, idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau beres amal yang lainnya. Wa idza fasadat, kalau kacau amal yang lainnya. Maka hidup kita pun berantakan tuh salah satunya karena ninggalin sholat. Coba aja orang yang hidupnya berantakan walaupun maju secara ekonomi bu dunia, tapi berantakan ininya
segalalah gitu ya, anaknya ini keluarga, itu bisa dikatakan dan dipastikan sholatnya pasti nggak beres. Bukan aja nggak beres, emang nggak pernah sholat bahkan. Ya, masih agak mending ya sholat bolong-bolong, masih sholat. Ini nggak sholat sama sekali. Ya, maka ketika kita kembali melaksanakan sholat, kita sedang kembali agar Allah membereskan hidup dan kehidupan kita. Ya. Itu yang intinya sholat itu. Allah diingatkan Bu, ya, karena nggak ada gunanya mau sedekah sebanyak apapun kemudian dia tidak sholat. Allahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai istiqomah. Kan kalau saya sendiri maksudnya, saya mengistiqomahkan zikir pagi dan petang. Ya. Nah, zikir pagi dan petang itu kan panjang Pak Ustadz. Kadang-kadang kita kalau ada kesibukan, tuh kita nggak bisa menyelesaikannya gitu. Misalnya zikir itu kan misalnya baca ini 3 kali, ini 100 kali, ini itu gitu. Nah itu kita nggak bisa menyelesaikan semua. Nah akhirnya kita ambil jalan pintas, kita baca satu-satu aja gitu. Iya. Terus, nah itu gimana tuh? Apa maksudnya dengan hubungannya dengan istiqomahnya apa? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir pagi dan petang adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman, ya, berzikirlah kalian gudu wa asyiya, pagi dan petang. Atau bukrata wa asyiya, pagi dan petang. Kalimat zikirnya itu memang ada beberapa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Misalnya asbahna kalau pagi, ya, wasbahal amsayna wa amsa. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Ada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali dan seterusnya. Kalaupun tidak bisa 3 kali karena memang tidak menjadi ketentuan utama harus baca 3 kali dan berapa kalinya, minimal sekali itu sudah cukup dengan kesibukan, betul ya. Kalau leluasa bisa 3 kali. Saya juga kalau lagi benar-benar sibuk ya hanya sekali. Kadang-kadang sambil di mobil, kalau sudah setelah subuh berangkat ya udah di mobil ya. Kalau sambil ini kan anak-anak gitu ngajar ngaji semua, ya udah sambil ini ya cukup sekali-sekali. Karena kan kayak astagfirullah wa atubu ilaih 100 gitu kan. 100 kali kalaupun ibu bisa saat itu silakan, tapi kalau 100 kali itu dalam 1 hari ya dibagi dipecah nggak apa-apa. Itu mengambil hadis Nabi bahwa Nabi minimal istighfar dalam sehari semalam 70 sampai 100 kali. Ya sudah ibu pecah aja lah. Itu nggak apa-apa. Yang penting kan komitmen dan konsistennya. Jangan sampai karena nggak bisa 3 kali akhirnya ditinggalkan sama sekali, itu juga enggak. Karena 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali itu bukan keabsahannya dalam zikir itu. Sebab ini zikir yang sifatnya mutlak, umum. Ya, tidak ditentukan seperti sholat. Kalau sholat mungkin ada yang begitu ya. Nah, silahkan kalau zikir pagi petang itu bisa ini kita semampu kita. Yang penting istiqomahnya. Itu. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Di belakang? Satu lagi Bu, ada? Ada? Enggak ada. Enggak ada mungkin Ustaz. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh iya. Udah pada ngerti semua. Baik. Cukup ya ibu-ibu? Enggak ada lagi? Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, serta semoga ilmu yang didapat pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silaturahim kita, pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Kita tutup majelis ilmu kita ini dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayunina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Hari ini sangat banyak daging semua sepertinya hari ini. Plus lucunya juga Masya Allah Ustadz, yang kita kangenin itu juga. Yang pastinya bermanfaat bagi kami semua dan semoga menjadi amal soleh juga untuk Ustadz, serta semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Ustadz untuk dipertemukan kembali di MTDI dengan kajian-kajian berikutnya. Amin. Baiklah ibu-ibu jamaah yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kajian kita hari ini. Saya yang bertugas sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan jazakunallahu khairal asana jaza atas kehadirannya. Marilah kita tutup kajian kita dengan mengucap hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oh ya, ada pengumuman untuk besok hari Selasa, ada kajian Umi di jamnya ba'da zuhur ya, jam 1 ya. 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.